Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram, Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiriha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجهد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Seraya kita beriktikaf di tempat yang penuh keberkahan ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan semua aspek tatanan kehidupan kita. Kalaulah seandainya Allah tidak mengirim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak tahu bagaimana indahnya meletakkan dahi kita di tempat sujud. Pada saat kita mempunyai berbagai macam permasalahan, ternyata solusinya itu sangatlah dekat dengan kita. Itu pada saat kita menyerahkan diri kita semuanya kepada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, karena dengan memperbanyak selawat tersebut akan tumbuh rasa cinta di dalam jiwa kita, sehingga kelak nanti pada saat kita dibangkitkan di yaumil mahsyar, kita akan mencari baginda Rasulullah SAW dan kita akan meminta syafaat kepada beliau. Semoga beliau juga akan memberikan syafaat tersebut kepada kita. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih membicarakan siapa saja yang akan menjadi penghuni neraka. Begitulah indahnya Islam. Islam telah memberikan sebuah pelajaran kepada kita agar kita tidak termasuk di antara orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 62 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun wa tasifu alsinatuhumul kadhib anna lahumul husna la jarama anna lahumun nar wa annahum mufratun. Sadaqallahul azim. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau menjelaskan pada juz 21 tentang ayat ini. Ayat ini merupakan cerita tentang bagaimana orang-orang kafir pada saat mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka benci. Bagaimana yang dimaksud dengan menetapkan sesuatu yang kepada Allah yang mereka benci. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Maka orang-orang kafir tersebut menetapkan kepada Allah sesuatu yang mereka benci. Mereka itu benci dengan anak perempuan. Orang-orang kafir, khususnya kafir Makkah, pada saat lahir anak perempuan itu wajah mereka itu sudung, ya, gelap, hitam. Begitulah kebencian mereka terhadap anak perempuan. Jadi kalau seandainya Rasul
tidak pernah diutus oleh Allah, maka kita tidak akan tahu bagaimana indahnya belayan seorang ibunda pada kita. Kenapa? Karena pada saat itu siapapun yang lahir jenis kelaminnya perempuan, maka itu akan ditanam hidup-hidup, dikorek langsung pasir itu. Begitu lahir anak perempuan langsung dimasukkan ke dalam pasir, langsung ditanam, dikubur hidup-hidup. Kenapa? Dikarenakan mereka tidak mau anak perempuan itu hadir ke atas dunia. Yang pertama, anak perempuan itu adalah aib bagi mereka. Tidak bisa berjuang, tidak bisa berdagang. Dan anak perempuan itu adalah anak yang bisa diwariskan apabila mereka sudah menikah. Bayangkan bagaimana jahiliyahnya orang-orang Mekah pada saat itu. Orang-orang kafir. Seorang ibu itu bisa diwariskan oleh anak laki-lakinya. Ini sebuah kejahiliahan. Maka oleh sebab itu kita sangat bersyukur dengan diutusnya baginda Rasulullah SAW. Rasul meninggikan derajat wanita, memuliakan wanita. Ini merupakan salah satu nikmat terbesar. Kalaulah seandainya Rasulullah SAW tidak diutus ke atas muka bumi ini, maka kita tidak tahu bagaimana gelapnya jagat raya ini. Kehidupan yang sangat amburadul. Wa tasifu alsinatuhumul kadzib, dan lisan mereka itu mengucapkan kebohongan. Anna lahumul husna, bahwasanya mereka itu ada kebaikan pada diri mereka. La jarama anna lahumun nar, maka sesungguhnya tidak ada tempat lain kecuali pada mereka itu adalah neraka jahanam. Wa annahum mufratun, dan tidaklah diragukan sesungguhnya mereka itu akan kembali secepatnya. Coba bayangkan, di sini diungkapkan dengan kata-kata mufratun, bahwasanya pengembalian mereka ke dalam siksaan neraka itu secepatnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 57 ayat sebelumnya, yaitu mengungkapkan bagaimana kebencian mereka terhadap anak perempuan, di mana Allah berfirman, wa yaj'aluna lillahi al-banat subhanahu wa lahum ma yashtahun. Dan mereka menetapkan bahwasanya lillahi al-banat, bagi Allah itu ada anak perempuan. Coba bayangkan, beginilah tingkat bandelnya dan kriminalitasnya orang-orang kafir Mekah. Mereka mengatakan bahwasanya Allah itu mempunyai anak-anak perempuan. Siapa anak perempuan Allah? Mereka menganggapnya malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Beginilah bejatnya orang-orang kafir Mekah. Jika Allah mempunyai anak, lihatlah bagaimana ungkapan Rasulullah SAW. Kalau seandainya kalian mendakwakan bahwasanya Allah itu punya anak, Rasul dengan tulusnya mengatakan kepada mereka orang-orang kafir itu, Qul in kana lirrahmani walada fa ana awwalul 'abidin. Katakan wahai Muhammad, jika Allah mempunyai anak, maka aku, kata Nabi Muhammad, maka aku adalah orang yang pertama yang akan menyembah anak tersebut. Ini adalah ungkapan ketulusan dari baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena yang diutus oleh Allah Rasulullah SAW untuk menyampaikan bahwasanya tidak mungkin Tuhan itu mempunyai anak. Kalau seandainya Tuhan mempunyai anak, maka apa bedanya antara Tuhan dengan makhluk? Inilah ketauhidan yang memang harus kita pahami bersama. Sering terbetik di dalam benak orang pada saat mereka menganggap Tuhan itu sesuatu yang bisa digambarkan, sesuatu yang bisa digambarkan di dalam benak mereka. Maka ingatlah, pada saat terbetik di dalam pikiran kita bahwasanya Tuhan itu seperti ini, maka itu bukan Tuhan. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia sudah bisa digambarkan. Maka ajaran tauhid di dalam Islam itu menafikan semua yang sama dengan makhluk. Tidak bisa kita menggambarkan. Terkadang anak-anak, waktu anak kecil, mereka menanyakan Allah itu seperti apa ya? Mereka mempertanyakan pertanyaan seperti itu. Apakah Tuhan itu mempunyai singgasana? Bagaimana Tuhan itu? Apakah dia pakai mahkota? Ini pertanyaan-pertanyaan ini memang harus dijawab dan harus mempunyai keilmuan bagi seorang ayah untuk mempelajari tentang tauhid tersebut. Wa tasifu alsinatuhumul kadzib,
dan mereka itu adalah orang-orang yang mengungkapkan dengan ungkapan lisan mereka, akan tetapi lisan mereka itu adalah penuh kedustaan. Bagaimana mereka berdusta? Allah mengibaratkan mereka itu adalah kondisi orang-orang kafir pada masa Mekah. Itu adalah kondisi orang-orang kafir yang memang tidak ada yang unsur kemunafikan. Mereka adalah orang-orang yang memang mengatakan kekafirannya dan menentang ajaran Rasulullah SAW. Namun pada saat hijrah Rasul dari Mekah menuju Madinah, sebenarnya mereka tidak menginginkan keimanan. Akan tetapi jika mereka tidak beriman, maka kondisi mereka itu akan terganggu, sehingga mereka sanggup melakukan salat subuh di belakang Rasulullah SAW. Ini adalah kondisi orang-orang munafik, kondisi orang-orang yang mereka mengakui dari pakaiannya, dari lisannya, dari ungkapan lisannya, mengakui tentang keimanan kepada Allah, akan tetapi perbuatan mereka itu tidak sesuai dengan perkataan mereka. Dan ini diungkapkan di dalam surah Al-Munafiqun. Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Pada saat mereka mengatakan bahwasanya, wahai Muhammad, kami mengakui dan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasul Allah, akan tetapi apa yang dijawab oleh Allah? Wallahu yashhadu innaka lakadzibun. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Bahwasanya Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah pendusta. Kenapa mereka berdusta? Bagaimana dusta mereka? Di antara apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka ucapkan dari lisan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Di dalam ayat 7 Allah memberikan bagaimana kondisi perangai mereka. Humul ladzina yaquluna la tanfiqu ala man 'inda Rasulillah. Mereka itu mengatakan kepada orang-orang mukmin, jangan kalian menafkahi terhadap Rasulullah. Pada saat terjadi peperangan, orang-orang Islam itu semuanya bernafkah, memberi sumbangan. Akan tetapi orang-orang munafik itu membisikkan kepada teman-temannya, kepada orang-orang mukmin, untuk apa? Untuk tidak memberikan sedekah kepada Rasulullah SAW untuk memperjuangkan agama ini. Hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Sehingga gerakan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah itu akan padam, tidak akan berlanjut. Ketahuilah bahwasanya walillahi khazainus samawati wal ard, sesungguhnya kepunyaan Allah lah berangkas kekayaan, harta kekayaan itu adalah semuanya milik Allah. Khazain samawati wal ard, kekayaan yang ada di jagat raya ini, di langit dan bumi, itu semuanya adalah milik Allah. Akan tetapi orang-orang munafik, mereka itu adalah la yafqahun, mereka itu tidak mengetahuinya. Cobalah lihat, dalam hampir semua terjadi peperangan, itu tidak bisa kita menghitung dengan matematika penduduk bumi. Di dalam perang Badar itu terjadi pada tahun 2 Hijrah. 2 Hijriah ini adalah ada 4 syariat yang diwajibkan oleh Allah. Jadi kalau kita cerita tentang puasa, kewajiban puasa ini, maka kita harus melihat ada 3 saudara kandung puasa lain yang dilahirkan pada tahun 2 Hijrah. Apa saja? Di antaranya adalah jihad. 1 bulan ya, diwajibkan puasa itu di bulan Sya'ban, maka bulan Ramadan diwajibkan berpuasa. Turun ayat di bulan Sya'ban, maka wajib puasa di bulan Ramadan. Dan tahun 2 ini juga orang-orang Islam diwajibkan untuk berjihad di jalan Allah. Bayangkan, pasukan umat Islam pada saat itu hanya 300 orang berperang di bulan Ramadan. Dan suhu udara di bulan Ramadan itu tidak seperti di Aceh yang dalam beberapa hari ini sangat panas. Ini tidak seberapa panasnya, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, hanya 32 derajat. Di sana suhu panasnya itu mencapai 50 derajat Celcius. 50 derajat. Kalau kita korek pasir tuh, masukin telur, 10 menit masak telur. Cuma nggak boleh makan pada puasa.
Ini bagaimana derajat panasnya suhu udara pada saat bulan Ramadan. Dan mereka diwajibkan berperang pada saat itu. Dan apa yang terjadi? Orang-orang munafik itu melarang orang-orang mukmin untuk memberikan nafkah jika terjadi peperangan. Begitulah kuehnya orang-orang munafik tersebut. Jangan kamu berinfak di jalan Allah. Biar Rasul itu shutdown dia. Biar Rasul itu dia akan mati pergerakan dakwah. Begitulah kemunafikan yang dikeluarkan oleh orang-orang munafik. Maka di dalam Islam, kalau dulu kita diajarkan bagaimana tingkah laku orang-orang munafik, bahwasanya mereka itu tidak sesuai antara perkataan dengan perbuatannya, maka hari ini yang paling bahaya itu adalah kenifakan di dalam diri kita orang-orang yang beriman. Ini yang harus kita bersihkan dari kita dari kenifakan. Pada saat kita berbicara di depan umum, maka ada rasa yang bangga yang terhadap diri kita. Ini yang dinamakan dengan nifak tersebut. Pada saat kita melangkahkan kaki kita ke masjid, kita merasa sayalah orang yang paling saleh di kampung ini. Di saat orang lain sedang tertidur, maka saya sudah bangun melaksanakan salat subuh pergi ke masjid. Ini adalah bentuk kenifakan. Sehingga apa? Orang-orang seperti ini itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka bukanlah di dalam hadis itu Rasul menjelaskan kepada kita semuanya, bukanlah amal saleh seseorang itu yang akan bisa mengantarnya ke dalam surga, tapi yang akan mengantarkan ke dalam surga itu adalah karena keikhlasan. Man atallahu biqalbin salim, barang siapa yang hadir dalam semua aktivitasnya dikarenakan ketulusannya, kecintaannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan mengantarkan seseorang tersebut ke dalam syurga Allah. Annalahumul husn, bahwasanya mereka itu mempunyai kebaikan. Apa kebaikan tersebut? Pada saat mereka mempunyai anak laki-laki, itu adalah kebaikan mereka. Di dalam mufassir menjelaskan al-husn di sini adalah kebaikan yang dimaksud adalah mereka mempunyai anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu merupakan salah satu kebanggaan orang-orang kafir jahiliyah. Di mana mereka apabila mempunyai anak laki-laki, mereka akan memperjalankan anak laki-laki tersebut untuk melakukan urusan dagang. Dan ini adalah tradisi yang biasa. Khalid bin Walid itu salah seorang sahabat Rasulullah SAW pada saat beliau belum beriman. Perjalanan beliau itu sudah terbiasa ke Romawi, ke Persia, ke mana-mana. Ini adalah sebuah kebiasaan orang-orang kafir memperjalankan anak laki-lakinya, dan anak laki-laki tersebut merupakan sebuah kebanggaan, sebuah kebaikan bagi mereka. Nah, para mufassirin pada saat menafsirkan anna lahumul husn, mereka mengakuinya bahwasanya orang-orang munafik pada saat terjadi peperangan, kalau seandainya peperangan tersebut dimenangkan oleh umat Islam, maka mereka itu adalah orang bagian dari lap darah. Orang-orang yang memang mengklaim, oh menang perang itu karena kami ikut perang kemarin. Ini yang paling bahaya. Ya. Orang munafik pada saat terjadi keuntungan, maka mereka akan mengakui bahwasanya keuntungan tersebut merupakan kontribusi dari mereka. Inilah yang diterjemahkan, yang ditafsirkan oleh para mufassirin. La jarama anna lahumun nar. Tempat mereka itu adalah tidak lain kecuali api neraka. Maka berhati-hatilah. Siapapun di antara orang yang suka mengklaim jasanya terhadap kesuksesan, maka itu adalah tempatnya di neraka. Hati-hati. Biarlah, kalaupun misalnya orang tidak tahu bahwasanya ini adalah kontribusi dan jasa kita, ikhlaskan saja kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang luput. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia, dan itu akan dicatat oleh penduduk langit. Maka jangan pernah merasa sebagai pahlawan untuk kesuksesan dalam sebuah perjuangan. Lihatlah para sahabat, mereka itu tidak mau kalau seandainya kesuksesan mereka itu diekspos seperti itu. Mereka tidak mau heboh. Di dunia ini mereka seakan-akan tidak ada apa-apanya, akan tetapi penduduk langit heboh dengan perbuatan mereka. Wa annahum mufratun, dan mereka itu akan segera dimasukkan ke dalam neraka. Ini merupakan salah satu bagaimana ungkapan di dalam Al-Quran bahwasanya kehidupan di dunia ini sangatlah cepat.
Kalau misalnya dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, itu tak ubahnya seperti 1 jam saja. Seperti hari inilah, berapa banyak di antara kita, orang-orang yang kita cintai, itu telah pergi lebih dahulu daripada kita, padahal usia mereka itu jauh lebih muda. Nah, pada saat seseorang itu sudah dipanggil oleh Allah, maka disitulah semua sudah terputus hubungannya dengan kehidupan di dunia ini. Maka sangat cepat seseorang itu akan mendapatkan nikmat dari Allah, atau dia itu akan mendapatkan azab dari Allah. Maka ini adalah sebuah kesempatan kepada kita Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup kepada kita, untuk bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini berapa banyak fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita. Saya sering mengulangi, nikmat yang kita dapati hari ini jauh lebih besar, jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan keadaan dan kehidupan para sahabat dulu. Dulu para sahabat itu pada saat mereka sujud di Masjid Nabawi, bayangkan itu tidak ada sajadah, tidak ada tegel seperti ini, tidak ada keramik seperti ini, tidak ada. Mereka sujud di atas pasir, dan pasir itu panasnya 50 derajat Celcius. Maka sangat beruntung kita tidak dilahirkan dulu pada masa itu. Mungkin kalau seandainya kita dilahirkan dulu, mungkin kita termasuk orang yang melepaskan ikatan tali onta Nabi. Alhamdulillah, hari ini kita lahir dalam keadaan Islam tanpa harus susah payah mencari Islam. Coba bayangkan berapa banyak di antara orang-orang yang melihat langsung Rasulullah, akan tetapi tidak tergerak hatinya untuk beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul. Maka ini adalah sebuah kenikmatan yang masih Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kesempatan mempertemukan kita dengan Ramadan. Sehingga apa yang harus kita isi dengan Ramadan ini? Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Maka kita tidak akan pernah melepaskan keberkahan tersebut kalau seandainya kita mengetahui bagaimana indahnya bulan ini. Dan mulai dari Ramadan ini pintalah kepada Allah. Pintalah kepada Allah agar apa? Agar kita diberikan kesempatan untuk terus bertemu dengan Ramadan. Terutama sangat dianjurkan kepada seluruh masjid yang ada di sini, di Aceh, di Luxmawe khususnya, untuk menghidupkan 10 akhir Ramadan. Jangan pernah menggunakan kalkulator penduduk bumi untuk menghitung-hitung bagaimana berkahnya 10 akhir. Walaupun ada motivasi dari hadis, kalau kamu tidak sanggup menjaga 10 malam, maka jagalah malam yang ganjil. Namun malam yang ganjil ini sangat-sangat tergantung dengan beberapa perspektif hadis. Kalau seandainya 29, maka malam ganjilnya itu adalah malam genap. Kalau seandainya 30, malam ganjilnya itu baru malam ganjil. Maka cara yang paling selamat untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah hidupkan setiap malam 10 akhir. Itu cara yang paling selamat. Yang lain tidak ada. Kenapa? Karena hari ini jamaah kita di sini yang paling tua umurnya 84 tahun. Jamaah di sini di masjid ini 84 tahun. Tapi kalau seandainya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, berarti kita telah beribadah selama 83 tahun. Coba bayangkan, kalau seandainya kita membaca 1 juz Quran, berarti kita telah membaca 83 tahun 1 juz tersebut. Ini ibadah yang memang diberikan spesial kepada umat Nabi Muhammad. Sehingga apa? Nabi Musa itu menangis cemburu melihat bagaimana keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Cemburu Nabi Musa. Begitu banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Maka jangan pernah melewatkan malam 10 akhir. Jaga baik-baik, pinta kepada Allah untuk bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang paling penting sekali. Kenapa misalnya urusan dunia ini tidak seberapa urusan dunia ini. Pintalah untuk bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena
sehebat apapun amal seseorang, bahkan dalam hadis dikatakan bahwasanya seseorang itu sudah hampir memastikan dirinya satu tapak lagi dia akan masuk ke dalam surga. Satu langkah lagi, satu tapak lagi dia akan masuk ke dalam surga. Tapi karena dia tergelincir melakukan perbuatan ahli nar, fayudkhilun nar, maka dia itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga ada seseorang itu yang satu tapak lagi melangkah dia akan masuk ke dalam neraka. Maka Allah memberikan dia kemudahan sehingga dia melangkah dengan melakukan perbuatan amal saleh. Melakukan dengan amal saleh sehingga apa? Dia dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Padahal dulunya dia itu adalah seorang yang melakukan kemaksiatan. Maka yang paling terpenting kita adalah menjaga hati kita. Hati ini sangat penting. Baru-baru ini dihebohkan di media sosial tentang khutbah seorang syekh di Arab Saudi. Dan ini perlu dilihat, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena kita harus mengisi Ramadan ini dengan amal saleh. Kita harus melihat bagaimana kejernihan hati seorang itu. Seorang syekh dari Maroko itu bermimpi dengan Rasulullah SAW. Bermimpi Rasul mendatangi beliau, wahai fulan, datangilah dan jumpailah si fulan dan si fulan di Mekah dan katakan kepadanya dia ahli syurga. Malam pertama Rasul mendatangi syekh tersebut dari Maroko, menyampaikan hal itu. Malam kedua, malam ketiga, 3 malam berturut-turut. Maka keesokan harinya si syekh tersebut dari Maroko bergegas untuk melakukan umrah. Sesampai di Makkah beliau melakukan umrah dan menanyakan kepada beberapa koleganya di Makkah. Menanyakan, kalian tahu enggak si fulan bin fulan bin fulan? Dicarilah. Akhirnya ketemu dengan orang tersebut. Apa yang terjadi? Waktu dia masuk ke Hayyun Qadim, Ataituhu Hayyun Qadim, beliau itu mendatangi si fulan bin fulan itu tinggal di kota kuno, di kota yang memang pedalaman, ya. Apa yang terjadi? Sewaktu ditanya sama orang kampung, dilihat rombongan syekh dari Maroko ini orang-orang saleh, jenggot panjang, pakai jubah, wajah berseri bercahaya. Ada apa kalian cari si fulan itu? Dia di sini nggak ada apa-apanya tuh, nggak ada betulnya sedikit pun. Itu tanggapan orang kampung. Coba bayangkan bagaimana persepsi orang kampung terhadap dia. Apa yang terjadi? Pada saat ditunjukkan rumahnya dan dia ketemu sama orang tersebut, ditanya sama syekh dari Maroko, apakah engkau fulan bin fulan bin fulan? Betul. Maka orang syekh Maroko tersebut mengatakan bahwasanya aku didatangi Rasulullah SAW dan menyuruh kepadamu untuk bertemu denganmu, menyampaikan bahwasanya engkau adalah ahli syurga. Apa yang dijawab? Bohong kamu. Mana mungkin orang seperti aku ini ahli syurga? Amal aku aja enggak jelas. Haram yang begitu dekat aku jarang datang. Ka'bah yang begitu dekat dia jarang datang, jarang dia salat di sana. Bagaimana mungkin aku menjadi ahli syurga? Itu yang diungkapkan oleh si orang Mekah tersebut. Maka pada saat itu ditanyakanlah oleh si syekh dari Maroko, apa yang engkau kerjakan, amal apa yang engkau lakukan sehingga aku didatangi oleh Rasul yang menyuruhmu, menggambarimu bahwa engkau adalah ahli syurga. Tidak ada amal apapun yang kulakukan. Aku orang yang paling bejat di kampung ini. Itu yang diungkapkan. Aku orang yang paling bejat di kampung ini. Engkau salah orang. Enggak, aku bertemu dengan Rasul 3 malam berturut-turut, menyuruhku untuk menyampaikan bahwa engkau adalah ahli syurga. Maka pada saat itu dia mengingat, kalaupun bisa jadi amal, aku dulu pernah kejadian sewaktu tetanggaku meninggal dunia dan dia mempunyai anak yatim, maka aku membagi qasamtu ratibi qasmain. Aku membagi gajiku itu menjadi 2 bagian. Satu bagian untuk aku dan anak-anakku, dan satu bagian lagi untuk tetanggaku yang sudah meninggal suaminya. Dan aku bersumpah demi Allah, selama aku masih hidup maka aku akan menanggung semua kehidupan anak yatim itu. Ini yang diungkapkan oleh si orang bejat tersebut. Sehingga apa? Sampai dengan hari itu dia masih melakukan hal seperti itu. Maka pada saat itu syekh dari Maroko itu mengatakan, ayo kita pergi ke haram, kita salat di sana. Dan dia bergegas mandi semuanya. Setelah selesai maka mereka menangislah. Kenapa enggak menangis? Syekh dari Maroko ini mengetahui bahwa orang yang di sampingnya ini adalah ahli syurga yang dikatakan oleh Rasul. Handekli itu tanya. Samping dia orang kapasti dia masuk surga. Tengok dah nak jelas.
Pada saat mereka salat rakaat pertama dengan imam di Masjidil Haram, mereka menangis. Rakaat kedua sujud juga menangis seperti itu. Rakaat ketiga juga menangis. Rakaat keempat pada sujud terakhir, si orang tersebut tidak bangun lagi. Disitulah Allah mencabut nyawanya. Ini adalah bagaimana ketulusan. Ketulusan seseorang pada saat dia melakukan amal yang remeh temeh menurut manusia, akan tetapi huwa al-azim indallah. Akan tetapi amal tersebut adalah amal yang spektakuler, amal yang membuat penduduk langit itu bergoyang, berguncang semuanya mencatat tentang kebaikan tersebut. Hari ini berapa banyak orang yatim, anak yatim di kampung kita. Apa yang telah kita lakukan terhadap mereka? Apa kontribusi kita selaku orang yang mempunyai harta lebih? Apa yang sudah kita lakukan? Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita semuanya di kampung. Pada saat kita mempunyai anak yatim, buat pendataan. Berapa jumlah anak yatim yang ada di kampung ini? Katakanlah misalnya 100. Ayo kita sama-sama merembuk. Siapa yang sanggup menanggung 1 orang? Siapa yang sanggup menanggung 2 orang? Ini yang harus kita lakukan. Terkadang amal ini adalah remeh, kecil. Akan tetapi itulah amal yang akan membuat penduduk langit semuanya akan berguncang. Ini adalah amal-amal yang memang harus kita lakukan. Bukan hanya di Ramadan, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kita harus melakukan kebaikan tersebut kepada anak yatim. Tapi buatlah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh orang tersebut. Jelas-jelas Rasul mengatakan bahwasanya ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang menyantuni anak yatim itu seperti ini. Ini Rasul yang mengungkapkan. Kalau kita mau menjadi pendamping Rasulullah SAW, maka dampingilah anak yatim. Berilah nafkah kepada mereka sebagaimana kita memberikan nafkah kepada anak kita, kepada keluarga kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.